Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Melekat dengan Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang melekat, kita pasti tahu filosofi lem yang merekatkan dua buah benda menjadi satu. Dan kalau saya lihat dicontohkan di sini, post-it ini bisa menempel di dalamnya karena ada perekat yang diletakkan di antara kertas yang satu dengan kertas yang lain, sehingga dia bisa melekat menjadi satu, menempel karena ada lem yang melekatkannya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang melekat. Dalam bahasa Batak menggunakan kata holok, dalam bahasa Inggris menggunakan loves. Artinya bahasa Indonesia yang diterjemahkan sesuatu yang bisa melekatkan manusia dengan Allah, yakni karena adanya kasih, karena adanya holong di dalamnya. Ketika seseorang mengasihi orang lain, maka yang akan dilakukan adalah terus melekat kepadanya, tidak bisa jauh daripadanya. Sedikit saja langsung rindu, berpisah sebentar saja langsung rindu. Itu sudah pasti di dalam kehidupan orang yang kasih berkasih. Demikian pula ketika kita mengasihi Allah, kita katakan melekat dengan Allah, maka kasih yang kita miliki kepada Allah itu, kita tidak ingin jauh daripada Allah. Jika ada persekutuan dengan orang-orang percaya, maka kita akan hadir di sana karena kita yakini orang-orang yang berkumpul tersebut, orang-orang yang bersekutu tersebut sama-sama hendak memuji memuliakan nama Allah. Saya ingat waktu baru-baru giat mencari Tuhan, persekutuan apapun saya ikuti, cuman persekutuan pendalam Alkitab kaum ibu saja tidak, yang lainnya saya ikuti semua untuk persekutuan-persekutuan di mana ada ibadah kita kejar persekutuan ke sana. Dan hati yang melekat itu kurang lebih seperti itu, dan membangun persekutuan 3 kali 1 hari saya baca Alkitab. Pada saat itu bentuk keinginan untuk bersekutu karena saya mengasihi Tuhan yang saya sembah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pemazmur yang menyatakan dirinya melekat, orang-orang yang melekat kepada Tuhan, maka ada keuntungan yang didapat orang-orang tersebut. Yang pertama, keuntungan orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka dikatakan di sini Allah akan meluputkannya, meluputkan dari segala malapetaka, meluputkan dari segala hal-hal yang jahat. Karena apa? Tuhan senantiasa menjaga, melindunginya. Yang kedua dikatakan keuntungan yang bisa didapat adalah Allah sendiri berkata, aku akan membentenginya. Ada pagar, ada tembok, ada benteng di dalam diri orang percaya, sehingga kejahatan, sehingga santet atau apapun tidak akan mempan. Karena apa? Allah sendiri yang membentenginya di dalam hidup orang percaya tersebut. Keuntungan yang ketiga yang bisa didapat dari orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan membuat kita semakin mengenal Tuhan dengan baik lagi. Lebih dalam lagi kita akan mengenal Tuhan, lebih dalam lagi kita akan mengasihi Tuhan. Karena apa? Orang yang semakin melekat, semakin kenal, semakin akrab, semakin lebih baik lagi. Dan saya percaya dari apa yang dikenalnya, yakni mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka cara hidupnya akan diperbaharui hari demi hari. Karena apa? Firman Tuhan yang didengarnya membuatnya semakin mengasihi Tuhan, semakin takut melakukan dosa pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan hatinya terus melekat untuk melakukan apa yang dikehendaki Allahnya. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini boleh menjadi refleksi bagi kita untuk kita boleh menjalani hari ini. Di akhir pekan ini kita boleh terus melekatkan diri kita dengan Tuhan, dan salah satunya mendengar renungan yang saya sampaikan setiap paginya. Selamat beraktivitas,
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.